Sahabat-sahabat Rembang TV, kali ini tim Rembang TV berada di Puncak Panggang, Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, dan bersama dengan dulur-dulur yang sangat istimewa yang berada di samping saya. Yang pertama ada Suhucung. Apa kabar Suhucung? Baik. Gimana kabar Mas Eksan? Alhamdulillah baik. Suhucung ini dari Jakarta, dan beliau merupakan salah satu putra wayah Lasem. Waduh, cabang Jakarta. Kemudian yang kedua ada Pak Wong. Pak Wong, apa kabar Pak? Puji Gusti Pangeran. Rahayu. Sehat selalu dalam keadaan fit. Ya, syukurlah. Pak Wong ini dari Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan sudah 2 kali ini ya? Apa berapa kali ini ke Lasem? 6 kali. 6 kali ini ke Rembang, dan entah kenapa beliau kok sangat tertarik dengan Rembang dan terutama Lasem. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh bersama Pak Wong dan Suhucung. Dan ada satu lagi, Mas Ilham Sigit. Mas Ilham Sigit ini kelahiran Lasem, asli putra wayah Lasem, dan kita berempat ini sekarang di Puncak Panggang. Sebenarnya sudah ada agenda yang lama, kita ingin ngobrol bersama kaitannya dengan bagaimana dulur-dulur yang ada di samping saya ini bisa tertarik dengan sejarah, dengan budaya yang khususnya ada di Lasem ini. Dan mungkin yang pertama Suhucung, saya ingin bertanya pada panjenengan. Suhucung rumahnya Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta ke Lasem, dan kebetulan di Lasem kemarin ada gelar budaya Empu Santi Badra, dan beliau juga termasuk aktivis yang ikut mempopulerkan sejarah, sastra, kebudayaan Lasem yang ada di media sosial. Dan pertanyaan saya yang pertama satu ini, momentum apa yang membuat Suhucung bisa berinteraksi dengan Lasem? Mungkin bisa cerita pertama kali dulur-dulur ini, terutama dari Suhucung ya, pertama kali berinteraksi dan menemukan Lasem itu seperti apa? Yang pertama ya, memang awalnya itu tuh kebetulan saya ada saudara di Rembang. Nah terus beliau itu bilang ke saya, "Bang, ada wong sepuh tinggalnya di gunung, nggak main handphone, tapi kok beliaunya bisa cerita tentang Lemuria ke saya, Bang." Nah itu mulailah tuh terpantik. Kok bisa, saya bilang, ada seseorang di gunung sana bisa ngomong Lemuria. Nah terus nggak lama kemudian, memang saya nggak bisa pungkiri itu ada sebuah kejadian tuh, mau dikatakan itu bentrokan kah dan sebagainya dengan oknum tertentu ya, yang mau coba untuk membuat sebuah narasi yang pecah belah gitu loh, gitu, dengan cara masuk dari narasi Lasem kan. Nah akhirnya saya bawa lah itu hal-hal itu ke dalam perenungan gitu. Akhirnya ketika dapat kliknya ya udah saya turun lapangan, turun gunung, ya ke Lasem, gitu. Itulah awal-awal. Dan ketika memang saya berinteraksi dengan beliaunya tadi yang dikasih tahu oleh saudara saya itu, beliau memang bisa ngerti tentang Lemuria. Mulailah tuh dari situ tahu ini catatan apa, referensinya dari mana. Ya itu awal-awal dulu lah, intro-intronya mungkin gitu dulu deh. Tahun berapa itu Suhucung? Saya enggak gini, karena memang semua yang tertulis di buku atau di catatan Mbah Guru itu ketika saya turun lapangan itu sesuai kasunyatannya. Saya nggak membutuhkan waktu lama untuk mempelajari Lasem, gitu. Kalau emang jujur kata baru dari September tahun kemarin. Itu September tahun kemarin saya udah mulai intens pulang pergi Jakarta, Lasem dan sebagainya gitu loh. Ya saya nggak butuh waktu lama untuk benar-benar bisa mempelajari Lasem, dan kalau udah turun lapangan nggak ada lagi yang bisa kamu dustakan dan kamu elakkan. Semua kasunyatannya ada di lapangan. Berarti Suhucung berangkat dari peristiwa tadi, kemudian menemukan sebuah referensi literatur dari Mbah Guru
Mbah Guru ini salah satu terah dari Lasem yang bernama Raden Panji Takrib Hadi Darsono dengan nama pena Mbah Guru yang menulis buku sejarah kawitane Wong Jawa dan Wong Kanong. Dan spesialnya lagi Sucung di buku itu mungkin Mas Ilham juga menguasai ya, bahwa pada saat itu diceritakan bahwa asal-usul orang Jawa yang sekarang ini itu berasal dari tempat yang mana kita duduk ini. Iya, itu Gunung Argopuro Lasem. Yang pada saat itu masih bernama Nusa Kendeng Lor. Nusa Bumi Kendeng Lor. Nah, ini kan sangat istimewa karena mengapa kita memilih tempat sini, karena ingin napak tilas para leluhur Jawa, terutama dari Ki Sendang sekitar tahun 230 sebelum Masehi sampai 200. Kemudian diteruskan oleh cucunya yang bernama Nirahki. Nah, ini kan luar biasa sekali. Nah, mungkin sebelum ke Pak Wong dan Mas Ilham, Sucung dari berangkat jenengan membaca literatur, terutama dari literatur kesusastraan Lasem, apa yang kemudian Sucung bisa dapat? Terutama hal-hal yang mencengangkan apa yang sebelumnya Sucung belum tahu, tetapi ketika membaca buku ini, membaca kitab ini, membaca karya ini, kemudian menjadi wah. Kira-kira apa yang membuat? Kalau dikatakan sedikit itu mustahil, karena jawabannya banyak sekali. Banyak sekali hal-hal yang sangat bisa membuat saya tuh tercengang gitu loh. Iya, apalagi udah ditambah turun lapangan ya. Gitu misalnya gini, semua yang dikatakan seperti zaman-zaman mau di Wong Linggonya atau Kalinggaannya ya kalau saya bilang, itu semua bisa dilihat di lapangan. Di setiap gunung-gunung ada goanya dulu. Gitu loh, terus nanti ada punden berundaknya, karena nih Wong Linggo peradaban cerita punden berundak kan. Lalu ada tempat ritual di atasnya. Itu ketika saya belusukan ke gunung-gunung benar. Nah, lanjut lagi ke cerita Eyang Ki Sendang lah 230 sebelum Masehi sampai 200 dan sebagainya. Lah, saya cek semua benar. Hang Sambadra dan sebagainya itu semua kasunyatan. Sampai cerita yang Guru Pangeran Santi Badra dan sebagainya benar juga. Lalu mana lagi yang mau saya dustakan dan saya elakkan? Jadi itulah yang saya bilang tuh memang, jadi bukan cuma sekedar tekstual. Saya berani yakin Mbah Guru sekalipun bukan cuma orang tukang kutu buku semata. Beliau pasti turun lapangan. Karena detail gitu loh, dan di lapangan benar ada. Gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mencenangkan lah. Dan kebetulan saya bukannya mau jual-jual cerita ini. Kebetulan secara keleluhuran saya sekalipun memang nyambung. Gitu loh. Nah, jadi saya nggak bisa lagi memungkiri lagi. Makanya saya kalau ke Punden Tapan saya bilang ya saya ke Bumi Lasem ini bilangnya balas budi. Ada cerita balas budinya. Ya nggak bisa dipungkiri. Ya anggap aja ini sebuah apa ya? Sebuah jeripayah saya lah untuk nguri-nguri leluhur dan lain-lainnya lagi. Jadi perlu kita pahami bahwa penonton Rembang TV mungkin orang umum ya. Orang umum, orang yang mungkin perlu kita berikan literasi kaitannya dengan terutama dengan sumber-sumber literasi asli yang ditulis oleh orang Lasem sendiri. Betul. Nah, mungkin banyak penonton yang mungkin baru mengenal siapa itu Santi Badra, siapa itu Dewi Simaha, tokoh-tokoh yang adulayonya berada di Punden Tapaan, dan siapa itu Ki Sendang, dan siapa itu Empu Widyabodro. Mungkin Sucung atau Pak Wong atau Mas Ilham nanti bisa menjelaskan, karena ini perlu juga kita coro boso pemerintahan ini sosialisasi. Karena ketika Sucung mengcaption Ki Sendang, mengcaption Santi Badra, orang-orang yang mungkin baru mendengar itu pasti akan bertanya-tanya. Siapa beliau? Apa kehebatan beliau? Apa nilai-nilai yang beliau? Mungkin bisa diceritakan. Saya izin ya, mungkin akan menyita waktu agak lama sedikit, tapi saya coba recap
recap dengan sederhana. Lama juga nggak apa-apa. Ya Pak Wong ya. Oke. Yang pertama, kalau andaikan kita mau membedah tentang Bumi Lasem ini, kalau mau skip dikit ke arah 230 sebelum Masehi, itu udah masuk era Ki Sendang ya. Jadi jauh sebelum ribuan tahun sebelum Masehi itu orang-orang Chow dari Tiongkok sana tuh dia mengembara gitu loh. Sampailah masuk ke Tiongkok Selatan terus munggah segoro ke Hainan kan atau Nanhai kan, sebuah pulau lah di selatan Tiongkok itu. Nah dari Nanhai itu mereka akhirnya kan berlabuhnya ke Sampit, ke Kalimantan. Nah dia Nusa akhirnya Brunei. Nusa Brunei kalau di catatan Mbak Guru. Nah, lalu mereka jadi dong wong-wong Sampit di sana di teluk-teluk situ kan, gitu. Nah naasnya di kemudian harinya terjadilah sebuah pagebluk. Gitu. Ini udah skip lagi nih, mereka udah beranak pandemi. Mereka udah beranak pinak lah dan sebagainya lah. Dan kebetulan di tahun 230 sebelum Masehi naasnya ada pandemi. Nah, dikatakannya sogrok weteng lah, mungkin berhubungan dengan perut kayak muntabir atau apa gitu loh ya. Mungkin ya bisa dikatakan ya. Sogrok weteng, dia bilang gitu loh. Nah, udah kayak begitu. Wong-wong Sampit itu mereka mempercayai kalau mereka itu nyebrang segoro. Ya, maka kan dikias gitu loh, ditolak balanya oleh Huaruna kan atau Nogobaruna kan, penguasa laut kan. Gitu. Nah, mereka itu akhirnya dikepalai lah oleh seseorang. Ini kelahiran udah Nusantara. Kelahiran Tanjung Mata Layur, Kalimantan. Namanya Ki Sendang. Salah satu gitu. tokoh. Salah satu tokoh nih. Nah, Ki Sendang itu punya istri nanti Nyi Sendang, punya cucu. Ini memang nggak tertuliskan beliau punya anak atau enggak, tapi tertuliskan punya cucu. Namanya Niraki kan, punya suami namanya Hang Lelesi, seorang dampuawang tuh kata dikatakan tuh. Nah udah kayak begitu, akhirnya Ki Sendang inilah yang mengkepalai wong-wong Sampit ini, terus mereka migrasi gitu loh, dari Kalimantan pergi ke Nusa Bumi Kendeng. Dulu tanah Jawa dibilangnya Nusa Bumi Kendeng, karena dia kepisah ada gunung, terbatasi oleh gunung, ada lor ada kidul. Nah mereka mendarat di lor. Gitu. Nah ketika di lor mereka mendarat, mereka lihat sekitar dan sebagainya gitu loh. Nah mereka akhirnya terkesima lah dengan kualitas mulia dari banteng betina, banteng wadon kata dia gitu. Nah akhirnya dipanggil lah Jawi gitu loh. Akhirnya pulaunya diganti namanya Pulau Jawa. Wongnya jadi Wong Jowo. Nah itulah cikal bakal kawitan awal itu. Dari bumi sini. Dari bumi sini. Gitu, makanya saya bisa bilang bahwa ini bumi Ibu Lasem. Kalau saya bilangnya ibu ya, Ibu Lasem ya bumi Lasem kah dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya kan mereka membuat sebuah kedatuan lah dikatakan kan, namanya Tanjung Putri kan. Gitu. Nah, di sananya Tanjung Mata Layur, di sininya dia bikin Tanjung Putri. Nah, sekarang jadi Tanjung Sari tuh. Ada di belakang kita ini pas makanya nih. Tanjung Sari. Gitu. Nah, udah kayak begitu, akhirnya jadi pionir dan sebagainya. Ki Sendangnya akhirnya beliau wafat di 200 sebelum Masehi dan dikremasi kalau kita bilang sekarang diabulayonkan lah. Nah kira-kira kan dipendem kan di sebuah tempat di Tuk dan Sumber itulah. Nah cuman reliknya yang di Punden Tapaan. Disimpan gitu, di sana. Disimpan di sana. Relik itu berarti sisa atau peninggalan? Begini, relik itu dari beberapa sumber ya, kayak cerita Mbah Karsit lah dan sebagainya. Dan mungkin dari keleluhuran saya sekalipun, saya bisa menyimpulkan relik itu tuh sisa-sisa tulang yang nggak hancur gitu loh ketika dikremasi gitu loh. Kan ada tulang-tulang yang keras kan, bisa juga mungkin gigi lah dan sebagainya gitu. Nah itulah yang dikatakan relik gitu. Nah penempatan atau istilah penitikan di Punden Tapaan sekalipun, itu saya berani yakin bukan tempat ngacak. Tidak random. Gitu, karena dulunya juga bekas petilasan Nini Ampu lah dan sebagainya. Nah, ini Nini Ampu juga harusnya dibahas ini. Nah, kalau menurut kajian saya, Nini Ampu itu adalah Nyi Sendang. Nah, istrinya Ki Sendang. Kenapa saya bisa katakan gitu? Pemuka ajaran Huning, ya, kalau kalian detail nih, ketika mereka turun dari kapal dan sebagainya, siapa yang memimpin ritualnya? Yang istilahnya nyembah dan sebagainya, terus ini gitu, Nyi Sendang ngambil lemak disaurin dan sebagainya, Nyi Sendang gitu loh. Dan memang itu karena gini, vital ya itu, karena nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada sebuah peran besar wanita gitu loh di dahulunya. Bahkan bantengnya sekalipun banteng wadon, Jawi. Belum kita tarik lagi nih sampai ke cerita Lemurianya lah, Wong Linggonya lah. Ini yang paling simpel, kenapa Wong Linggo ritualnya ke bulan? Matahari itu misalnya layaknya ayah, bapak, berarti bulan apa? Ibu. Ya dong, kalau matahari itu maskulin, ibu apa? Feminim. Bulan apa? Feminim.
Jadi memang tuh ada sebuah peran-peran wanita besar gitu loh di Nusantara ini. Mungkin Gitu. sebelum dilanjut rokok dulu nggak apa-apa. Boleh. Biar masuk kodamnya katanya. Kopi nih, pesen kopi. Nggih. Nggak apa-apa rokok, tapi rokok Nggih. asbae. Asbak bebas ini. Blokong aja. Gede lagi. Iya. Besar di dunia. Udah. Makasih. Oke, lanjut. Jadi memang tuh nggak bisa dipungkiri ada sebuah kurikulum mulia gitu, kesan yang mau ditampilkan itu memang peran besar wanita gitu di Nusantara ini. Sejak Ki Sendang bahkan Wong Linggo, bahkan saya bisa Iya. klaim Lemurianya sekalipun. Oke. Karena Lemuria itu dia lebih arah feminim loh. Oke. Gitu loh. Walaupun saya nggak pungkiri ya ada bab persatuannya nanti maskulin sama feminimnya ya. Tapi lebih dikedepankan keratuan makanya. Sabdo Pandito Ratu kok. Iya, bukan. Iya. Iya, istilahnya. Iya. Masuk Iya. Iya dah. Termasuk ada istilah Ibu Pertiwi. Iya, Ibu Bumi. Iya, oke. Yo. Nih, Indonesia Raya ya kan? Iya. Tanah suci dan tanah sakti. Setia menjaga ibu sejati. Oke. Ayo, Tidak bapak sejati. ayo, gimana itu? Tapi kenapa? Ayo. Kota nggak ada bapak kota. Nah. Kota. Bupati juga. Terus coba deh kalian lebih detail lagi di Punden Tapan itu ya. Itu ada 5 tokoh. Tapi kok ada cowok, cewek, cowok. Ayo. Iya. Itu pun juga petilasan ini ampuh loh. Iya. Wanita juga, ibu juga. Setia menjaga ibu sejati. Ayo. Saya berani klaim itu semua asalnya cikal bakalnya dari Lasem, Ilham Mulianya itu. Kalau Ilham Sigit ini. Oke. Oke. Tadi berarti sampai Ki Sendang. Ki Sendang, Terus Niraki. Peralihan ke Niraki. Terus mungkin bisa dilanjutkan lagi. Terus Niraki sekalipun itu juga nggak bisa dipungkiri kan akhirnya kan duet lah dengan suaminya Hang Lelesi itu kan. Nah terus akhirnya turun itu cewek semua loh, wanita semua, ibu semua loh. Sampailah pada akhirnya keturunan Niraki itu membuka sebuah tempat baru lah atau desa baru namanya Terahan. Di utara. Iya, sini juga. Ya, di utara. Terahan Gitu. sekarang masuk di kecamatan Sluke. Oke. Sluke. Oke. Terus akhir-akhirnya kan mereka kan dibilangnya Jawa Purwo kan, Jawa gitu loh, grup Jawa Purwo kan. Nanti ada Jawa Sampung lah, terus berubah jadi Jawa Iya. Pegon lah. Iya. Barulah kita skip dikit ya 115 di Tuban itu ada seseorang namanya Hang Suwan. Hang Suwan. Nah dia mendeklarasikan lah, dia mempersatukan Jawa Purwo dengan Jawa Pegon. Iya. Jadilah Nusa Jawa Dwipa, gitu loh dideklarasikan di Tuban. Nah oke, skip lagi istilahnya 385 masuk era Eyang Hang Sambadra. Hang Sambadra. Di Itu situ berasal dari mana itu? Nah, kalau memang kita detail mengkaji tentang catatan Mbak Guru itu, di situ dituliskan Mas bahwa seingat saya nih ada Wong Kanoman, Wong Kanoman umur 35 tahun, asmane Eyang Hang Sambadra. Nah, beliau ini asalnya adalah turunan dari Terahan. Terah Terdake dari balik lagi dari ada Nirakinya, ada sampai Ki Sendangnya. Iya. Karena di situ tertulis loh wong Banjar Terahan itu. Kan dari Hang Nggih. Hang Lelesi. Nah, Oh, ya. dari cerita marga sekalipun ada sebuah kecocokan. Gitu loh. Marga nih gini, marga Hang itu sebenarnya kalau di sudut pandang yang lain itu sebenarnya marga Han, Mas. Jadi Hang itu adalah Han. Nah, cuman karena spelling masuknya di ilat Nusantara, ilat Jowo lah. Jawa. Sapan. Iya, jadinya Hang. Gitu loh. Sama Ki Sendang sekalipun itu marganya kan tulisannya KIE kan. Itu sebenarnya Ji, dibacanya Ci. Nah, itu marga dalaman dari dinasti Chow. Gitu. Oke lah, anggap skip dikit. Di 385 ada Wong Kanoman namanya asmane Eyang Hang Sambadra. Ya dong? Iya, Hang Akhirnya Sambadra. membuatlah sebuah kerajaan namanya Pucang Sulo. Pucang Solo. Oke. Gitu. Karena ada banyak Pucang lan Resulo ya. Pohon pucang dan Pohon Resulo. Pucang dan Resulo. Akhirnya beliau inilah memiliki 2 orang putri, Iya. yaitu Dewi Sibaha dengan Dewi Simaha. Iya. Dewi Sibahanya ini adalah seorang penjaga laut, bisa dikatakan. Mau dikatakan dampu awang Iya. istilahnya. Ya memang nggak bisa dipungkiri bahwa laut-laut di Jawa itu tuh dijaga oleh beliau gitu, Dewi Sibaha itu gitu. Sampailah pada akhirnya beliau itu menikah dengan seseorang resi namanya Resi Agastya. Ki Agastya.
gitu, punya anak nanti di kedepannya Arya Aswendra, dan kita juga nggak bisa memungkiri peran besarnya Dewi Simaha, sangat termasyur sekali di Nusantara kita ini, iya dong, gitu. Nah ini semua cikal bakal ya adalah yang Hang Sambadra juga, Bumi Lasem lagi, bolak balik ke Ibu Bumi Lasem. Iya. Jadi salah satu atau salah dua Abu Layon yang bersemayam di Punden Tapaan itu berasal dari Pucang Sulo. Betul. Yaitu Hang Sambadra dan Dewi Sibaha. Betul. Sebelum ada nama Lasem. Nah, ini juga seru nih. Gini. Ini ada sebuah ontran-ontran ya bisa dikatakan ya di publik ya. Nah, sebelum ada cerita penamaan Lasem. Jadi gini, ada oknum yang sedang menarasikan bahwa penamaan Lasem itu berasal dari kata Laosam. Oke. Sedangkan istilah Laosam itu udah jauh dari ceritanya tuh di zaman-zaman Mojopahitan gitu loh. Era-era Mojopahit sedang berkuasa gitu. Ketika era-era Mojopahit di Nusantara ini berkuasa, di Tiongkok sana yang berkuasa dinasti Ming kan. Nah, dinasti Ming itu memiliki program yang dinamakan adalah Laosam. Nah, mereka menitikan 3 tempat sebagai peletakan batu pertamanya mereka di tanah Nusantara. Semarang, Surabaya, dan Lasem. Jadi penamannya Laosam itu bukan berarti penaman untuk Lasem, tapi mereka menitikan 3 tempat ini gitu, 3 kota ini, jadinya namanya Laosam. Sudah ada nama Lasem, gitu, udah ada nama Lasem. Sebelum ada Majapahit. Iya. Ya, artinya kan ketika dinasti Ming tadi. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai penamaan Lasem, kita nggak bisa memungkiri juga harus kita ulas juga mengenai pendiri Kota Lasem, yaitu adalah Ki Weluk atau dikenal dengan nama Ki Rangga Widyabadra. Karena Ki Weluk akhirnya belajar dengan Biku Gamsuilang dari Siem, akhirnya diberikanlah sebuah gelar Rangga Widyabadra. Tetengernya 882, itulah pendirian Kota Lasem. Karena dari olahan makanan buah kamala lan bekasem, gitu. Dan hal ini pun udah bisa saya konfirmasi, saya sandingkan dengan bukti saya di Bali loh. Ya. Di Bali itu? Di Bali itu ketika ini agak ngacak dikit tapi jangan sampai hilang ya esensinya ya. Ya. Ketika Danyang Astapaka akhirnya pergi melarikan diri dari dari Mojopahit karena geger-geger Mojopahit, itu kan beliau itu kan perginya kan ke Bali. Nah, kalau di catatan Mbah Guru dibilangnya Pulau Serangan lalu ke Kamalasana. Kamalasana itu di mana? Saya cek itu di Karangasem. Karena di Karangasem ada sebuah desa namanya Budokeling. Itu dia babatan alasnya Danyang Astapaka. Nah, jadi di Lasemnya itu dari olahan buah kamalalan bekasem, kayak kamalan nih ya. Di sananya Kamalasana. Oke, nyambung. Kamalasana itu kalau mau dibedah dari asalnya 2 akar kata kamalalan dan asana gitu loh. Jadi asana itu tuh postur meditasi. Jadi bisa dikatakan tuh Kamalasana berarti postur atau tempat meditasinya buah kamala gitu. Ya memang benar Danyang Astapakanya dari Lasem pergi ke sana. Iya. Gitu loh. Artinya itu jadi ada korelasi. Artinya itu bukan imajinasi. Betul. Jadi saya benar-benar meyakini bahwa itu dari cerita olahan makanan buah kamalalan bekasem. Karena kan ada cerita kesambungannya Kamalasananya itu. Iya. Gitu. Nah, itu balik lagi itu 882 tetengernya. Jadi balik lagi nih, yang itu pertama setelah Pucang Sulo runtuh ya. Oh, setelah. Itu disebabkan apa? Setelah ketika Pucang Sulo runtuh itu. Memang ini juga harus bisa dijadikan pelajaran dan pengeling lah buat kita semua. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita lali. Kalau mau lihat karakter sejatinya manusia, maka cobalah ia dengan 2 hal, kuasa dan uang. That's it. Yang terjadi adalah adanya perang saudara. Perang belerang lah tuh di Batu Retno. Batu Retno. Istilahnya. Sekarang itu Dieng ya? Iya, sekarang jadi Dieng. Negara. Itu perang saudara antara keturunan Dewi Sibaha. Grupnya Dewi Sibaha yang Eyang Resi Agastianya sama Arya Aswendranya kan anaknya kan. Akhirnya kan dihantam sama Hang Sabura itu kan. Suami dari Dewi Simahanya itu. Berarti Zulcong, ketika kita bisa merefleksikan itu bahwa kehancuran selain dari bencana alam ya, kehancuran suatu kedatuan Pucang Sulo tadi itu juga disebabkan dari pertarungan pertambangan. Betul. Betul. Balik lagi kuasa dan wong Rembang ku paham ya. Kuasa dan uang. Tambang Ayo, lagi. maksudnya kalau ditarik di isu-isu sekarang ini kan Rembang sangat banyak sekali pertambangan kan.
Dan itu ternyata dulu sudah terjadi gitu loh, bahwa dari dulu udah ada. ternyata membawa kehancuran. Gitu. Betul. Kuasa dan uang Betul. lagi. Lanjut. Betul. Nah, jadi kita harus bisa belajar gitu loh. Yang memang baik, yang positif dari leluhur-leluhur kita terdahulu, monggo kita lanjutkan. Tapi kalau yang itu harusnya jadi pengeling, jangan sampai kita ulangin lagi dong di era sekarangnya, ya kan, istilahnya. Oke, lanjut lagi ceritanya. Balik itu 882 ya, yang Rangga Widya Badra ya. Berarti kita recap dulu dikit nih di Punden Tapaan. Yang pertama relik. Ya 200 sebelum Masehi itu Eyang Ki Sendang. Lalu 425 saya ingat saya Hang Sambadra. Lalu Dewi Sibaha 455 saya ingat saya. Lalu lanjut lagi Eyang Rangga Widya Badra Ratu keempat. Nah, yang terakhir ini nih. Iya. Yang nomor 5-nya ini nih. Nah, ini istilahnya. Jadi ceritanya di zaman era-era Mojopahitan sedang berkuasa. Ini bagus ya, kita bahasnya gini. Ada oknum, dia membuat sebuah narasi lah nih, menggunakan celah-celah kosong nih. Tapi kalau kita detail mengkaji tentang catatan Mbah Guru, catatan Mbah Guru dan CSL lah ya, cari tahu sejarah Lasem ya. Di situ tertuliskan, saya nggak memungkiri Majapahit sedang berkuasa, dia melakukan sebuah gerakan politik gitu loh, strategi politik gitu loh. Di mana di saat itu yang sedang berkuasa, seingat saya 1345 lah, itu namanya Empu Metabadra gitu. Nah, Empu Metabadra itu berkuasa di Lasem. Empu Metabadra itu dia mempunyai wakil namanya Raja Sawardana. Ya, kalau memang benar itu cerita Majapahit ngehantem pakai ceritanya perang, dia pasti harus matiin juga dong Raja Sawardananya. Sang wakil tadi. Artinya narasi yang dikembangkan oleh oknum yang mengatakan bahwa Majapahit menjajah Lasem itu terpatahkan. Itu salah. Salah, terpatahkan. Dan ingin mengadu domba antara Lasem dengan Majapahit. Makanya dia mau menggunakan itu celah-celah kosong. Saya nggak pungkiri di catatan Mbah Guru itu dituliskannya di Teluk Ake. Tapi kita harus terjemahkan di Teluk Ake-nya apa. Nah, ternyata ini cuma sebuah langkah politik. Dan saya sudah konfirmasi itu di Bali. Iya. Jadi ceritanya Empu Metabadranya itu dikirim ke Bali, dipindahin posnya di Bali. Iya. Gitu loh, dimutasi lah. Iya. Maka dari itu sang wakil naik Raja Sawardananya menjadi suami dan akhirnya menjadi suami dari Ibu Lasem Bre Dewi Indu, Bre Lasem dan Dampu Awang. Iya, dan Dampu Awangnya Lasem lah ceritanya. Jadi nggak masuk dan terpatahkan gitu narasi pecah belahnya oknum tersebut. Gitu, dan ini harus kita gaungkan di publik sekalipun. Ya, jangan sampai terbawah. Iyalah. Karena kalau kita sampai mungkin gini Pak, terbawah, di bawah. Yang jelas nggak nutup kemungkinan kita kedepannya akan ya ikut-ikutan disuruh perang. Enggak. Ya. Sesama saudara kita sendiri. Enggak. Ya. Makanya tujuan oknum tersebut kan jelas-jelas sekali ya. Siapapun dia yang nggak sealur sama arus ataupun arah ceritanya, itu bisa dipastikan katanya itu kasukmaan ataupun keturunan daripada penjajah, bajak laut, perampok, perompak dari Winanga dan Yawanaradi. Dukun Saka. Justru itu mengkerdilkan leluhur kita. Nah, oke, lanjut. Oke. Terus nah, maka dari itu ketika Dewi Indu nikah dengan Raja Sawardana, menurunkan namanya Badrawardana. Badrawardana Wijaya, terus menurunkannya Wijaya Badra. Ya dong, sampailah pada Eyang Badranala. Nah, di saat Eyang Badranala ini ada seseorang dari grup Cempo lah. Gitu. Ini memang salah satu punggawanya Laksamana Cengho. Gitu. Nah, adalah seseorang dari Cempo atau Kamboja itu yang bernama Binang Un. Binang Un ini punya istri namanya Nalini. Nah, dari Binang Un sama Nalini punya anak namanya Binangna sama Binangti. Nah, Binangti inilah yang nanti akhirnya menikah dengan Eyang Badranala. Gitu. Dan Eyang Binangti ini juga harus dipahami bahwa memiliki nama Nuswantoronya. Gitu, nama Jawanya namanya Winarti Kumuda Wardani. Gitu. Dari pernikahan beliau akhirnya memiliki 2 orang putra. Eyang Wirabajra dengan Eyang Santi Badra. Nah, inilah nanti cikal bakalnya yang ada tokoh kelimanya itu di Punden Tapaan. Eyang Empu Guru Pangeran Santi Badra. Dan ini yang harus kita bahas dan harus kita ulas benar-benar kupas abis lah. Reading saya ini. Gitu. Ya bener. Gitu.
Gitu. Iya. Iya. Tapi sebelum itu kita iklan dulu. Oh, iya. Kita iklan dulu. Oke. Kita ngopi dulu. Oke. Kopi dulu. Karena tadi Nah dulu. nggak ada kopinya. Harusnya minumnya gini. Begini. Pak, biar kelihatan. Begini. Jadi bergaya seperti kayak Kopi Lasem, kopi paling enak dan nggak bikin kembung. masuk tuh iklannya. Harus begitu. Kita coba bahas ya sekarang. Fokus ke Eyang Santi Badra. Eyang Santi Badra menikah dengan seseorang yang bernama Eyang Putri Dewi Sukati. Gitu. Nah gini, ini seru nih. Yang satu Putra Waya Lasem, yang satu kita nggak bisa mungkiri ada darah Tubannya. Gitu. Nah dari hasil pernikahan mereka berdua, mereka memiliki 10 orang anak. Yang pembarap atau yang paling besar namanya Eyang Santi Puspa. Dan yang ragil, yang ke-10, ini yang legendaris juga salah satunya. Disebut Eyang Santi Kusuma. Nanti di kemudian hari dikenal dengan nama Kanjeng Sunan Kalijogo. Gitu. Maka dari itu saya nggak bisa memungkiri kalau di versi-versi umum memang dituliskan bahwa Eyang Santi Badra itu identik dengan Tuban. Dan saya sekali lagi tidak memungkiri bahwa beliau memang ada darah terah Tubannya dari kakeknya sekalipun Mbak Asyari, Sunan Bejagung Lor sekarang di Tuban. Gitu. Makanya tadi saya bilang ibunya sekalipun memang ada darah Tuban. Saya ya nggak bisa pungkiri lah itu ceritanya. Iya. Itu kan dia belajar sama kakek. Berarti ketua kakek kan punya anak. Nah, berarti kan si Eyang Putri Dewi Sukati anaknya. Berarti darah Tuban dong. Saya bilang Tuban. logikanya kan. Nah, berarti kan ada cerita Lasem sama Tuban nih. Gitu. Nah, Lasem dari pihak Romo atau Bapak ya toh. tapi kalau mau bilang Putra Waya, memang mau nggak mau kita harus lihat dong lahirnya di mana, udah simpel. Ini Lasem. Lasem. Saya bilang Itu yang kemudian menjadi apa ya? Perdebatan Oh, karena ya. sumber cerita sejarah Lasem dengan babat Tanah Jawi misalnya. Nggih. Tapi itu sama-sama Tumenggung Wilwatikta. Nah, itu pun nanti harus dibahas. Dari mana ada cerita cikal bakal Tumenggung ing Wilwatiktanya ini. Oke, kita step by step dulu lah. Iya. Akhirnya Eyang Santi Badra memutuskan untuk menjadi Sramana lah. Istilahnya. Ya dong, atau kabikuan lah. Ngambil jalur kerohanian. Tidak mau mengambil jalur kepemerintahan lah. Eyang Santi Badra di kemudian hari di saat ayahnya mendekat mau wafat ya. Ayahnya kan akhirnya membuat sebuah wasiat gitu. Bahwa beliau itu harus pergi menempuh ke Majapahit ring 1 kan. Gitu untuk mengabdi di sana lah istilahnya. Akhirnya benar digenapi oleh beliau. Di saat Eyang Santi Badra pergi ke Mojopahit ring 1 itu, dia akhirnya ditemenin oleh bisa dikatakan kakeknya juga karena adik dari Putri Nalini gitu. Eyang Nalini gitu. Namanya adalah Pandita Nawang I. Gitu, Pandita ya dibilangnya apa? Kakek lah ya jatuh-jatuhnya ya. Iya, Oke. Ditemenin oleh Pandita Nawang I. Ditemenin lagi sama 3 abdi kinasih. Ini dia nih, Ginghong, Palon, Keceruk. Itu kan yang di makam di sini kampung Ya apa ini itu Eyang Santi namanya? Puspa itu. Iya, Santi Puspa ya. Akhirnya. Dan Oke. sekarang jadi apa itu namanya berubah jadi Saya Abu Bakar. Said Abu Bakar itu. Aduh. Oke, kita ini dulu ya, dikit-dikit ya. Iyalah. Akhirnya ketika mereka ini berlima pergi ke ring 1 Mojopahit, yang sedang berkuasa di ring 1 Mojopahit itu adalah Bray Kertabumi. Dan kebetulan di sana itu terjadi ada naasnya ada sebuah pagebluk juga lah. Itu sakit gondok. Gitu loh. Akhirnya kan yang bisa nyembuhin sakit gondok itu kan Eyang Santi Badra kan. Cuman dia harus butuhin obatnya. Gitu loh, dan dia harus mencari uyah dia bilang. Akhirnya dibuatlah sebuah misi untuk ke Gunung Kelut nyari uyahnya tadi. Nah, dipecahlah jadi 2 grup. Eyang Santi Badra ditemenin sama Keceruk. Sedangkan Pendeta Nawang I akhirnya kan diberikanlah pasraman di Duku Paruh. Ditemenin oleh Ginghong sama Palon. Ya dong, istilahnya. Nah, oke lah, skip dikit, dapat uyah dan sebagainya. Balik lagi ceritanya, sembuh nih. Makin disayang nih si Eyang Santi Badra, disayang sama Bray Kertabumi. Karena keberhasilan. Karena keberhasilannya itu yang pertama. Terus dia jago karawitan juga, jago bikin tembang sloka juga. Akhirnya Bray Kertabumi memberikan sebuah gelar kehormatan Tumenggung ing Wilwatikta. Itulah cikal bakal Tumenggung ing Wilwatiktanya. Mungkin tadi
apa bacaan saya yang salah ya, mungkin dikoreksi. Nggih. Ketika ada penyakit gondok, Nggih. sepertinya kok di Bledukuwu. Oh iya. Iya, awalnya awalnya ke Kelut dulu. Tapi enggak ketemu. Nggak ketemu gitu. Terus pindah cari ke Nggih, akhirnya cari ke Bledukuwu. Sekarang di Nggih, Gunung Kamput. Sekarang Gunung Kamput. Itu kan sekarang kita Gunung Kelut itu Kediri kan ceritanya kan. dulunya Gunung Kamput. Gunungnya Gunung Kamput yang dibilangnya. berada di perbatasan antara tiga wilayah, Nggih, tiga kota. nggih. Satu Kediri untuk bagian utara Nggih. dan bagian selatan itu Kota Blitar. Yang sebelah bagian timur itu Kota Malang. Nggih. Nah, itu. Jadi terbagi dari tiga wilayah. ya berangkat dari berhasil menyembuhkan tadi ya pandemi. pandemi lagi. Lagi-lagi pandemi. Yaitu gondok dengan garam. Nggih. Kemudian yang Guru Pusati Badra kemudian diangkat menjadi Tumenggung ing Wilwatikta. Oke, udah kayak begitu. Ini mau cerita langsung geger Mojopahit dulu nih. Masuk ke situ. Nah, memang nggak bisa dipungkiri naasnya itu balik lagi ya. Ada sebuah konflik internal yang terjadi di Mojopahit Ring 1 lah. Gitu ya, pergeseran kekuasaan dan sebagainya gitu. Dan memang kita nggak bisa pungkiri, selain pergeseran kekuasaan terjadi juga pergeseran dalam tanda kutip ajaran. Ya, ajaran aja dulu deh. Iya, ajaran. Istilahnya. berarti masuk ke masa-masa akhir Majapahit. Enggak. Nanti ujung-ujungnya kembali. Ini boleh totalitas kan? Boleh. Ini kan cerita. Oke lah, pergeseran dari zaman era Kabudan kepada ke era Islam. Gitu. Memang agak sulit ngomongnya. Iyalah. Agak ini. Ya karena Gitu. tapi ya memang kita jujur aja. Ya ini kan kita ngomongin sejarah lah. kita ngomong sejarah tentang kenyataan, yaitu tadi seperti kopi tadi. Mm-mm. Kenyataan ataupun kebenaran itu pahit, Baik. tapi nikmat. Oke. Di saat geger-geger seperti itu, carut marut, morat marit, akhirnya adalah sebuah usaha atau plot yang dibangun oleh pemberontak-pemberontak di dalam itu untuk memenjarakan atau menangkap Danyang Astapaka dan juga Eyang Santi Badra. Akhirnya dipenjara lah tuh. Tapi masih bisa diselamatin akhirnya sama si Keceruk. Gitu loh. Akhirnya diselamatin, bedanya cuma begini doang. Kalau Danyang Astapakanya akhirnya perginya ke Bali. Kalau Eyang Santi Badranya beserta Ginghong Palun Keceruk nyari jalan ke Lasem. Gitu sampai akhirnya dirakitan lah, dia dibikin ngerakit Sabdo Bodro Santinya dan sebagainya. Akhirnya skip dikit nyampe lah ke Lasem. Nah, ini harus detail nih. Betul. Di saat nyampe ke Lasem, ini totalnya kan 10 tahun pengembaraan. Ya kan? Begini. Di saat umur 1 tahun Eyang Santi Badra di saat umur 1 tahun Eyang Santi Kusuma lahir, Eyang Santi Badra kan udah pergi ke Lasem. Di usia 2 tahun sang ibu wafat, meninggal. Berarti kan Eyang Santi Kusumanya itu diemong sama Eyang Santi Puspa dong, kakak tertua kan. Tertua ya. Nah, berarti kalau andai kan masanya Eyang Santi Badra itu 10 tahun mengembara, waktu dia balik ke Lasem, berarti kan Eyang Santi Kusumanya udah umur 11 tahun. Ya dong, adalah sebuah adegan di mana ketemulah tuh di Kepangeranan Krian. Ada cupika-cupiki lah, istilahnya nangis-nangisan, peluk-peluk. Iya, kayak peluk-pelukan dan sebagainya. Kan udah lama nggak ketemu istilahnya. Iya dong. Nah, akhirnya iya. Nah, adalah ceritanya Eyang Santi Badranya itu akhirnya dari cerita Kepangeranan Krian dia pergi ke Banjarmelati untuk nanti ngabisin 2 tahun lah di sana. Ceritanya untuk ngerakit lagi, nyambungin rakitan Sabdo Bodro Santinya dan sebagainya. Nah, yang harus kita perhatikan di saat Eyang Santi Badranya pergi ke Banjarmelati, itu Ginghong Palon Keceruk kemana? Dia stay di Kepangeranan Krian. Berarti ketemu dong sama Eyang Santi Kusuma setidaknya. Iya dong. Baru nanti abis itu dia pergi lagi ke ngikut ke Eyang Santi Puspa. Barulah terakhir makanya kan makamnya barengan sama Eyang Santi Puspa tuh. Jadi satu. Gitu, jadi satu. Kiringan. Nggih. Nah, itu kita harus detailinnya begitu gitu. Nggih. Nah, oke. Setelah dari Banjarmelati 2 tahun itu dia ngerakit Sabdo Bodro Santi lagi, lanjutin dan sebagainya. Akhirnya kan beliau itu memutuskan untuk pergi ke gunung kan. Yang sekarang jadi Punden Tapan lah tuh. Ceritanya untuk ngajarin Sabdo Bodro Santinya dan sebagainya ke siswa-siswanya lah. Adalah sebuah adegan begini.
kata salah satu anaknya Eyang Santi Badra, namanya Rukmi atau Sila Rukmi lah seingat saya. Beliau itu berkata kurang lebihnya gini ke Eyang Santi Kusuma ya, ini daharan, ini salinan buat ayah kamu. Kamu sering-sering lah, mungkin mungkin gitulah. Pergilah tuh ke gunung, ketemu sama papa kamu, ayah kamu, untuk banyak sinau-sinau. Sebenarnya tuh dijalanin sama si Eyang Santi Kusuma. Disitulah terjadi interaksi yang intens lah antara ayah dan anak. Gitu, 11 tambah 2 udah 13 nih ya, 13 tahun nih. Dia akhirnya intens dong ketemu sama bapaknya kan. Diajarin lah, diwujang lagi, dielingin lagi lah tuh. Dari memang kecilnya dia udah babatan alasnya itu, ditempanya itu dengan ajaran Bodro Santinya itu oleh sang kakak. Sekarang digeber lagi, ditempa lagi oleh sang ayah. Oke, masuk ke cerita Sabdo Palon. Siapa sabdonya milik siapa? Disabdoinnya ke siapa? TKP-nya di mana? Ini jadi nih masuk nih. Ini cerita masuk. Tapi Nyambung, akhir Majapahit. tapi sebentar dulu ngomong-ngomong ya tetap kopi lah. Saya kopi lagi. Jangan terlalu tegang. Kopi dulu. Oke. Pak Wong juga bisa ikut Oke. menambahi nasi. Siap. Tapi nanti versinya tentang apa itu? Tentang daleman. Oke. Oke, cerita yang Sabdo Palon dulu. Ayo. Di saat carut marut, morat marit, transisi kekuasaan dan juga ajaran tersebut, memang terjadilah sebuah pangeling pamungkas atau sabdo pamungkas dari ayah ke anak. Kurang lebihnya kalau mau dibahasakan dengan sederhana begini. Nak, kata dia, zaman morat marit, carut marut seperti ini dikatakan zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga seperti ini harus dijaga sama orang yang bijaksana dan juga kendel. Bisa katakan kurang lebihnya gitulah. Iya. Maka dari itu diberikanlah sebuah gelar pamungkas, pengeling pamungkas, sabdo pamungkas. Maka gelarmu, namamu adalah Kalijaga. Kali Yuga dijaga atau penjaganya Kali Yuga. Maka dari itu nggak heran kalau andaikan ini titik tengah atau jalan tengah. Gitu loh, supaya istilahnya jangan melebar kemana-mana ini konfliknya nih. Antara dua Gitu. keyakinan ya. Artinya mendamaikan. Iya, transisi kekuasaan dan juga ajaran lah. Istilahnya mendamaikan lah, merukunkan, mempersatukan gitu loh. Ini harus berdiri di tengah nih gimana? Iya. Gitu. Dan itu solusi terbaik. Dan itu solusi terbaik. Maka dari itu siapakah yang Sabdo Palon? Ya Eyang Santi Badra. Sabdonya milik siapa? Diwojangnya kemana? Disabdoinnya? Ya dong. TKP-nya di mana? Ya udah, TKP-nya Punden Tapaan, sabdonya pertama milik siapa? Ya milik ayahnya, diwojangnya atau disabdokannya kemana? Ke anaknya, Eyang Santi Kusuma. Berarti sabdonya apa ya? Kalijaganya itu, penjaganya Kali Yuga. Bukan Joko Kali ya? Bukan Joko Kali. Kalinya di mana? Ampun. Bilang. Itu kan sebetulnya cuman apa ya, kiasan ataupun apa ya? Ya untuk mendamaikan suatu ajaran tadi. Supaya kedepannya jangan sampai ada benturan ataupun terjadi seperti masa lampau yang pernah terjadi di era. Iya, karena di beberapa peradaban besar, terutama di daerah Asia Selatan, Asia Timur, itu Islamisasi itu perang. Iya, betul. Di India itu perang. Sampai sekarang malah ya, Pakistan sama India itu perang. Maksudnya berdarah gitu loh. Iya. Tetapi di Nusantara ini itu kok tidak seperti itu gitu. Makanya ini ada apa? Oke. Itu baru satu faktor loh, saya katakan. Iya dong. Nah, faktor yang kedua, kita skip dikit, mundur dikit lagi lah. Jadi gini, kalau di versi umum dikatakan bahwa ini lekat sekali ada Brawijaya 5 didampingi oleh 2 penasihat spiritual. Ya dong. Eyang Semar atau Sabdo Palon berserta dengan Noyo Genggong. Siapakah 2 penasihat spiritual ini? Balik lagi yang tadi saya bilang, Bre Kertabumi, ya kan? Ada 2 penasihat spiritual di situ. Eyang Santi Badra dengan Pendeta Nawangi atau Danyang Astapaka. Berarti siapakah Sabdo Palon sama Noyo Genggong? Ya Eyang Santi Badra sama Eyang Danyang Astapaka atau Pendeta Nawangi. Pendeta Nawangi. Oke. 2. Senang. Semua balik lagi ke Lasem. Teka-teki Nusantara. Udah lo, mau coba lu mulak-malik, murat-marit dah. Ketemunya jawabannya di Lasem.
Mana lagi mau kau dustakan, kau elakan. Nah, ini gini Bang. Kayak kan di sebelah kan banyak orang membapar tentang sejarah-sejarah kan. Nggih. Nah, tapi ya kebanyakan itu kalau ditanya ini kan sejarahnya ini A, ini B, ini C. Terus bisa ndak divalidasi? Iyalah. Ujung-ujungnya apa? Ceritanya. Jarene. Iki ono kitabe. Kebanyakan meditasi di bawah pohon kecubung. Mabok bos katanya. Itu yang ada selama ini Bang. Saya kan penasaran ini Bang. Setiap kali dengar saya kejar. Ujung-ujungnya yaitu tadi Jarene. Saya juga belajar di sana. Nah, dikejar lagi, ujung-ujungnya juga Jarene. Nah, setelah dia itu kita press, dia jawab gimana? Kalau pengen tahu tentang kebenarannya, ya datanglah ke Belanda. Kan lucu. Ditutup wis. Ya katanya kan, katanya itu buku yang dia bawa itu, pada masa itu katanya itu ketahuan dan dibawalah ke Belanda. Nah, lucu kan? Ini justru bagus nih. Ini masuk dikit lah cerita Belanda-Belandaan lah nih. Londo ini. Iya, Londo. Asus nih Londo. Sorry. Agak batuk dikit tadi. Sorry, agak batuk. Aduh. Saya nggak memungkiri banyaknya cerita-cerita tuh bahwa pustaka-pustaka kuno Nuswantoro itu adanya di Belanda. Saya nggak memungkiri. Tapi beruntungnya ada satu catatan ori, istilahnya. Nuswantoro punya catatan. Itu catatan Carita Sejarah Lasem. Gitu, karena kan ceritanya ada Suro Adi Monggolo III lah, orang Semarang dipindah ke Lasem jadi adipati, bonekanya Londo lah, Belanda dan sebagainya kan. Punya program 2, hancurkan candi-candi, bakar semua pustaka-pustaka kuno. Dipikir sama si Londo dia udah menang. Taunya kecelek. Ada satu rumah yang nggak berani digedor sama Belanda. Itu rumahnya Eyang Raden Panji Margono. Tapi karena kebetulan di kemudian harinya Eyang Raden Panji Margono fokus ke Perang Kuning, akhirnya tuh catatan diselamatin lah tuh. Sampailah turun-turun di tangan. Akhirnya di era berikutnya, di era yang berbeda, di Raden Panji Kamsa. Akhirnya Raden Panji Kamsa menuliskan sebuah carita sejarah Lasem. Akhirnya turun lagi ke Raden Panji Karsono. Istilahnya, maka ada ini ada terah ini ya apa Pak Broto, Mbah Broto. Itu Mbah Broto gitu. itu canggah. Betul-betul asli real. Daripada Keranda. Yang betul-betul masih deket nggih. Nanti untuk Pak Brotonya bisa untuk eksklusif lah. Oke, habis yang Raden Panji Margono akhirnya inilah nih salah satu putra wayang Lasem terbaik. Turunlah ke tangan Eyang Raden Takrib Hadidarsana atau kita kenal dengan nama Mbah Guru. Maka dari itu beliau akhirnya membuat, ini boleh dibuka ya kan, totalitas kan? Totalitas sudah. Kalau tercatat 12 buku. Tapi yang baru kita pernah baca ada sejarah kawitane Wong Jowo lan Wong Kanung. Dan berikut loh ya ada catatan-catatan lain lah, sejarah Rembang dan sebagainya gitu loh. Gitu. Ya itu cerita-ceritanya lah. Makanya saya bisa bilang bahwa beruntungnya tuh kita masih ada satu catatan yang ori. Dan ini tidak ada di Belanda. Nggak kebawa ke Belanda lah ceritanya lah. Yang jelas gitu. Barang istimewa yang terselamatkan. Iya. Dan sekali lagi jangan cuman secara tekstual. Ayo siapapun yang mau menggugah atau mendebat lah bahasa ininya lah. Monggo kita tentukan kapan waktunya, kapan tempatnya. Kita diskusi secara dewasa, secara tekstual dulu. Habis itu kita turun lapangan. Ini nantang gitu. Nggak masalah. Yang penting secara dewasa kita kajinya. Gelar karpet merah ya. Gelar karpet merah. Gitu. Kita siap. Kalau kesatria Kanung nih, kesatria Badra, gampang bos. Berani gelar, berani gulung. Ya dong, berani buka, berani tutup. Lu berani gugat, harus berani bangun. Gitu, simple. Tapi gitu. Kemarin sih kayak oknum itu kalau saya ambil kesimpulannya, dia berani menggelar. Bukan itu gugat lah. Berani gugat tapi dia lari. Gitu. Habis gugat lari. Kesatria kecubung ya begitu. Jadi lucu lagi gini Bang ceritanya. Ujung-ujungnya dia kata berani gugat. Habis itu dia lari. Katanya punya prinsip wong Jawa itu ngalah, ngalih, ngado, ngilang, ngeblok.
ngeblok akun. Sulit. Iya itu. Jadi tiap kali dikejar ujung-ujungnya itu tadi ngeblok, tapalah di bawah pohon kecubung katanya naik ke kayangan. Naikin layangan bukan naikin. Asu-asu nelondo. Gitu kodenya. Aduh. Mesti batuk dulu. Jadi menarik sekali Mas Ucung, Pak Wong dan Mas Ilham kaitannya dengan ternyata Lasem ini dalam proses membentuk dan membangun Nusantara kemudian Indonesia itu memiliki peran yang sangat strategis. Oh iya. Oke, peran yang sangat strategis. Sangat strategis sekali. Nih, saya lanjutin dikit aja. Saya belum pernah menemukan kalau cerita candi yang ada relief-relief Semar dan Punokawan itu candi-candi sebelum era Mojopahitan saya belum pernah nemuin. Ayo, cerita lontar-lontar saya belum pernah menemukan lontar-lontar yang ceritanya ada yang Semar dan Punokawannya sebelum Mojopahitan. Itu tidak ada. Maka dari itu dari berbagai macam faktor tadi saya bisa menyatakan Eyang Semar Badranayanya itu atau Sabdo Palonnya itu ya Eyang Santi Badra. Gitu loh. Dan bahkan kita harus terjemahkan juga Semar Badranaya. Nah, Semarnya ini orang terkadang tuh agak terkecoh. Mereka bilangnya Semarnya ini berasal dari akar kata samar. Nah, samar itu kalau di bahasa Sanskrit dibilangnya artinya perang. Makanya nggak heran tuh perang terus. Nah, Semar ini sebenarnya berasal dari kata SMAR. SMAR ini kalau ditambahkan A di belakang jadinya Semara. Nah, ditambahkan A lagi di depan namanya Asmara. Ya dong, Badra Naya atau Nayaka. Jadi kalau mau diterjemahkan itu, Naya atau Nayaka itu sebenarnya seorang penuntun lah atau pamomong lah. Badra itu bisa diartikan kabekjan. Yang paling mudahnya lah kabekjan lah, istilahnya kan. Paling simpel ya. Lalu si Asmaranya tadi, berarti kan kalau mau digabungkan seorang pihak yang memiliki kualitas mulia selayaknya seorang penuntun atau pamomong yang mengarahkan kita kepada kabekjan, kemuliaan dan juga welas asih dan cinta kasih dong. Gitu loh. Coba lihat Eyang Santi Badra, Bekja lan Rahayu, pitutur dan juga tindak tanduk yang mengarahkan kita kepada kabekjan dan kerahayuan gitu loh. Mana lagi bro yang lu mau didustakan dan lu elakan? Ya iyalah Eyang Semar Badranayanya ya Eyang Santi Badra saya bilang. Jadi gini, saya nggak memungkiri banyak sekali tokoh-tokoh besar dan mulia di Nusantara ini yang memiliki gelar Badra ataupun tidak memiliki gelar Badra, tapi secara kualitas mulia bisalah saya bilang itu Eyang Semar Badranaya. Karena kelakuannya dan ininya lah, karena jadi terkias atau terbiasnya seperti selayaknya Eyang Semar Badranaya kan. Ya, tapi kalau kualitas mulia plus sejarah, ini nggak bisa dielakkan Eyang Santi Badra. Dari begitu banyak yang tadi saya katakan lah faktor-faktornya lah istilahnya. Dan ini harus digaungkan. Makanya saya selalu katakan teka-teki Nusantara yang memang benar-benar istilahnya diuri-uri selama ini Eyang Semar Badranaya putra wayah Lasem bos. Gua bilang Eyang Santi Badra. Iya. Iyalah, no nego no debat. Iya, betul. Iya. Setuju. Plus. Apalagi konsep dari Putra Wayah Lasem ini kan tidak melulu eksklusif ya, tidak eksklusif melulu soal darah, tetapi bagaimana ideologi atau nilai-nilai yang kemudian diwariskan oleh leluhur itu mampu kita implementasikan. Orang-orang yang mengimplementasikan nilai-nilai leluhur, terutama yang Empu Santi Badra dan segala pendahulu kita, itu adalah Putra Wayah Lasem. Betul. Bahkan kalau andaikan saya mau sandingkan dengan tembusan atau data yang saya dapat dari Bali, makanya sekali lagi saya nggak memungkiri ada seseorang tokoh Danyang itu namanya Danyang Semaranata, itu juga ada gitu loh. Ya oke lah mau dibilang itu kualitas mulianya seperti Eyang Semar Badranaya dan sebagainya, tapi kalau kualitas mulia plus histori atau sejarah merujuk kepada tokoh historik tertentu, itu Eyang Santi Badra. Udah simpel aja lah, Eyang Semar Badranaya, Badranya dulu aja dari mana? Istilahnya kan ada tokohnya. Gitu, tapi balik lagi, saya nggak memungkiri kalau dari segi kualitas mulia banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa seperti kayak Eyang Semar Badranaya gitu loh. Iya. Eyang Jana Badra sekalipun itu dibilangnya Janggan Semara Santa. Ini saya baru buka nih eksklusif buat Rembang TV ini.
Bahkan Empu Barada sekalipun, ini naasnya nih ada cerita sebuah kejadian inilah di Lumpur Lapindo itu di Sidoarjo lah. Empu Barada itu membangun sebuah candi di kompleks Sidoarjo. Gitu, sekarang udah nggak bisa didatengin karena udah kena lumpur itu. Dulu itu candi tersebut dibuatkan khusus untuk Janggan Semarasanta. Ya Eyang Jana Badra. Adik dari Eyang Hang Sambadra, Bos. Jana Badra. Iya. Istilahnya. Ini baru saya buka ya di Debang TV. Namanya Janggan Semarasanta. Janggan Semarasanta. Gitu. Jadi memang tuh kurikulum mulia Badra ini memang itu benar-benar disiapkan tuh untuk zaman-zaman Kali Yuga gitu loh. Gini, Jojong. Tadi kaitannya dengan Putro Wayah Lasem yang kemudian kita sebut sebagai orang-orang yang meneruskan nilai-nilai luhur, terutama yang berasal dari Lasem. Kita mengenal tokoh yang namanya Soekarno. Nah, Soekarno ini secara kebetulan atau tidak, dia mendirikan partai PNI. Iya, dan itu berlambang banteng. Dan ketika kita tarik tadi cerita soal Ki Sendang, nama Jawa itu dari Jawi ya artinya banteng. Wadon. Mungkin bisa jelaskan itu. Sepil di sini. Clue-cluenya. Yang pertama seperti yang kamu bilang tadi, dari manakah ilham beliau itu membuat sebuah partai tadi dengan logo banteng itu? Iya dong. Iya. Ya, nggak bisa dipungkiri tadi kan ada cerita Eyang Ki Sendang lah, terinspirasi dengan Jawi atau banteng wadon dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Program pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, itu ilhamnya dari mana? Dan program tersebut dari zaman Bung Karno loh. Ya. Walaupun dia realisasikan di zaman Jokowi, istilahnya Presiden Jokowi lah, Amit. Nah udah kayak begitu, dari mana ilhamnya? Bung Karno itu mempunyai program kayak gitu. Lah balik-baliknya ke catatan sejarah kawitannya Wong Jawa lan Wong Kandung. Lah memang dulunya itu wong-wong sampit yang migrasi ke Jawa kok. Sekarang makanya ibu kotanya dipindahin, dipulangin lagi lah ceritanya sebagai sebuah penghormatan tertentu lah. Dari Jawa ke Kalimantan. Gimana Pak Ong? Iya, memang benar adanya Bang. Jadi itu bukan suatu kebetulan. Dari dulu sudah didesain segitu, wah bermacam-macam rintangan, macam-macam lah pokoknya. Jadi kalau bagi saya pribadi ini nggak heran sih, karena memang kayak gitu harusnya. Dan itu terjadi pada saat di era zamannya Bung Karno sampai berjalannya sampai di era zaman Presiden Jokowi. Nah, jadi itu bukan hal yang kebetulan, bukan. Gitu. Jadi kita harus bisa memahami dari sini, jangan sampai kita terbawa narasi yang nggak jelas. Terus ujung-ujungnya di kotak-kotakan kayak itu sih oknum sebelah itu. Bardolo Kondor. Terus kayak terlalu kenceng lah Bang. Susasu nih Londo. Jarang ketemu masalahnya. Jarang ketemu tadi. Iya, tapi nggak enak juga lah. Karena dia kan terbiasa naik kayangan. Lu nggak batuk-batuk dari tadi, Pak Gilam. Batuk kali-kali batuk Pak Gilam. Aduh. Biar keluar itu passwordnya. Passwordnya. Terus katanya itu masalah itu yang suka hobi naik kayangan. Naikin layangan. Enggak. Dia itu merasa besar kepala karena apa? Dia itu punya keluarga yang disebut dengan nama Badra. Jadi dia itu setiap kali ditanya katanya saya keluarga Badra. Keluarga Sang. Keluarga Badra dan akhirnya punya gelar Sang. Itu. Jadi padahal dia nggak tahu ngomong keluarga Badra itu apa, Badra itu sebetulnya. Nah, dan dia bilang gelarnya Sang. Jadi malah kebalikan otaknya. Padahal sejatinya yang disebut dengan nama Badra itu kan gelar, bukan keluarga. Iyalah. Seperti Dampo Awang ya. Nah, itulah. Itu sebetulnya kan gelar daripada nama Badra tadi. Nah, kalau di era zaman sekarang dukun. Itu kan juga gelar toh, dukun sebagai putra wayahe wong Jawa kan gitu. Jadi gini, saya izin sedikit tambahkan. Badra itu adalah sebuah gelar mulia yang bisa disanding oleh seseorang jikalau memang orang tersebut
orang lagi. Aduh, olang ini. Nanti olang-olangan nanti. Ketika orang tersebut itu menempuh sebuah pendidikan terlebih dahulu, dinyatakan lulus dan akhirnya ditabiskan. Baru akhirnya beliau tersebut boleh menggunakan gelar badranya tadi atau menyandang gelar badra lah. Dan naasnya oknum-oknum seperti itu, dia tuh menarasikan bahwa dari sebuah keluarga Tiongkok tertentu gitu loh, dari di sebuah dinasti tertentu gitu, yang dimana dinastinya itu Babonan marga saya. Ini gimana saya ini bilang? loh, aku yang bukan badranya, marga saya marga Chung. Ini marga dulu ya, ini marga dulu. Marga saya marga Chung. Itu Babonannya itu dari dinasti Sang. Ini loh yang saya bikin agak tergelitik gitu. Lah. Dia babar ngalor ngidul, ditanya nggak tahu, nggak paham. Lah, awal daripada dia punya cerita ataupun narasi, dia sendiri ternyata kebalik otaknya. Iya. Nih, ini kayaknya harus dibuka lah sedikit untuk Rembang TV. Saya eksklusif lah. Ini nggak pernah saya ucapin. Tapi Mas Ilham belum bicara ini. Nggak. Ini ngomong-ngomong yang dimaksud dengan oknum itu tadi bisa disebutkan apa enggak? Nggak apa-apa. Kan katanya Los dol aja. Iya. Gak ngomong kan aku sing edit ya. Iya. Kalau gini Kang Ilham, aku sampai ketawa batuk-batukan. Itu kalau orang Jawa bilang harus kalau punya punya istri meteng, istri hamil harus ditepuk amit-amit jabang baji kan. Gebuk Mas Wong. Iya. Oke, ini saya eksklusif buat Rembang TV ya. Ini saya sepurane lah. Bukan yang mau ngejual-jual terah saya lah. Saya ini lebih baik jadi tanjakan daripada cuma sekedar turunan saya bilang. Ngomongin tentang marga Chung, ya. Marga Chung itu kalau di Nusantara menjadi namanya Purnama, bos. Jadi jangan sok-sokan ngomongin Badra. Berarti adu malah ya. Iya, Badranya Makin itu tersesat. gelar. Saya terlahir sebagai Purnama ini. Ayo. Makanya itu pedang leluhur saya no. Saya nggak bawa aja tuh. Ayo, mana lagi mau kau dustakan, bos? Ayo. Jadi saya balik lagi. Naasnya begitu, Mas. Dia menggunakan dari ngakunya keluarga Sang, bisa menggunakan marga dalemannya Z. Tapi giliran ditanya, marganya Chung itu dari mana Babonan nih? Nggak ngerti. Mentok ya. Mentok. Fenomena seperti itu ternyata ada ya. Ada. Cara masuknya sama, strateginya sama, gitu loh. Motifnya apa itu? Cacing perut, bos. Mangkok bubur, jual nasab demi nasib, buat cacing perut, mangkok bubur, sulit. Ya itu makanya, ya kalau orang Jawa bilang disebut itu, kalau punya istri hamil ya itu amit-amit jabang bayi, ada orang kayak gitu. Saya nggak memungkiri setiap orang itu memang butuh nyari rezeki lah, tapi tolong caranya yang lebih elok dan bijak. Apalagi yang lu jual-jual itu nyangkutnya ke gue lagi, bos. Giliran diminta pertanggungjawaban kagak berani, kabur-kaburan. Ini pernah Gimana? suatu ketika ya, itu berapa bulan yang lalu, saya kan tahu pada saat ada orang live TikTok ya, itu ya saya nggak mau lah sebutkan di roomnya siapa yang live. Cuman saya tahu jelas Bang Suhucung ini waktu itu sempat debat keras. Jadi saya abadikan itu, saya rekam sudah 47 menit ya? 47 menit, iya bener. Itu ada itu video panas 47 menit itu. Beneran ini. Belum debat keras. Iyalah. Bahkan saya pribadi pada saat mau masuk ke komalnya nggak bisa. Iya, ditutup ya. Diblokir. Kan jurusnya ngalah-ngalahin ngadong hilang ngeblok. Iya diblokir. Aduh. Akhirnya ya itu tadi. Kalau misalkan kita punya punya etika jelek atau gimana, udah kena dia. Beneran. Oke. Mungkin kalau kita teruskan bisa maghrib ini ya, kaitannya dengan fenomena. tapi ini kembali ke yang Santi Badra Mas Sunan Kalijaganya aja. Kembali ke laptop. Ya mungkin ini nanti kita bisa lanjutkan di obrolan informal lah.
kaitannya dengan tadi lebih jeru lagi, lebih bisa menyebut nama atau sebagainya. Tapi ini kaitannya dengan durasi. Mungkin pertanyaan nih panjenengan bertiga ini, bagaimana ke depan atau harapan ke depan atau apa yang kemudian ingin dilakukan, cita-cita kaitannya dengan sekarang yang ada di Lasem ini, yaitu pertama tinggalan situs banyak sekali terhampar di Lasem, dan Suhucung beberapa kali juga sudah berkeliling ditemani oleh Mas Ilham. Banyak sekali makam, banyak sekali situs-situs peninggalan candi dan sebagainya. Selain itu juga ada namanya karya-karya sastra leluhur kita, karya-karya adiluhung yang sudah terdokumentasikan, Sabtu Bodro Santi, Carita Sejarah Lasem, Sejarah Kawitane Wong Jawa lan Wong Kano, Sejarah Rembang. Dengan adanya itu kemudian sejarah Rembang, kemudian adanya Punden Tapaan. Apa yang nanti Suhucung, Pak Wong, Mas Ilham ingin cita-citakan, harapan ke depan kaitannya dengan kondisi itu? Yang pertama, kalau untuk harapan, Lasem bangkit. Kalau Lasem bangkit, Nusantara bangkit. Nusantara bangkit, global dunia berubah tatanan. Kuncinya di Nusantara, di Lasem. Itu yang pertama. Maka dari itu, kualitas-kualitas mulia Lasem seperti kerukunan, toleransi, persatuan, itu harus udah mulai lebih digaungkan lagi di publik. Gitu. Itulah yang saya coba dengan berbagai macam cara. Karena leluhur kita sudah mencontohkan itu. Oh iya, istilahnya. Terus ini balik lagi, ini sabdo saya, ya. Seluruh jantung akan bergetar, seluruh mulut akan mengucap, dan semua kepala akan tertunduk. Lasem, pusaka, pancer, dan pemersatu. Lasem, salam Lasem. Oke, cukup? Cukup. Pak Wong, monggo. Nggih. Oke. Kalau bagi saya, ya saya memang jujur aja kurang pandai untuk bernarasi atau bagaimana. Cuman kalau bagi saya pribadi, berhubung saya itu merasa bahwa saya sebagai putra wayah, bukannya Lasem aja, bahkan kita menyangkut sudah ke dunia loh ini. Bisa disebut dengan bangsa timur. Itu kalau saya pribadi merasa sebagai putra wayah bangsa timur, ya kembali lagi saya nggak bosan-bosan selalu mengingatkan kepada semua saudara-saudara kita yang ada di bangsa timur itu harus selalu tetap eling lan waspada gitu. Ini sudah ada ini Mas Ilham. Jadi kita tetap selalu ya jagalah, tetap eling lan waspada. Jadi ya mohon maaf, monggo bagi penerus-penerus bangsa yang sifatnya untuk membuka takbir tentang kedepannya, sebagai penerus bangsa. Saya kasih peringatan ataupun kasih wawasan sedikit. Leluhur orang Jawa itu bukan orang kaleng-kaleng. Orang ecek-ecek. Iya, bukan orang kaleng-kaleng. Jadi Jawa, Jawi, Jawoto. Jadi keturunan para dewa. Jadi orang Jawa nggak kenal malaikat. Nah itulah salah satunya. Jadi Jawa, Jawi, Jawoto. Jadi real putra wayah turunan daripada dewa. Itu. Cuman lagi amnesia. Cuman selama ini sedang keenakan ketiduran dikasih dongeng. Dari sinilah. Maka dari situ saya selalu tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada semua putra wayah Jawa ini ataupun bangsa timur. Monggo semua untuk selalu eling lan waspada. Itu aja. Oke. Terima kasih. Monggo siap. Kiranya Monggo, begitu Mas aja. Ilham sedikit harapan, cita-cita ke depan kaitannya dengan Lasem. Ya, Lasem bangkit, Nusantara bangkit. Di sini kan Lasem itu figurnya itu toleransi antar beragama. Nah, nanti kalau ada oknum-oknum yang memecah belah gitu, saya kurang setuju lah. Intinya saya memerangi itulah. Kita itu toleransi kerukunan sangat kental sekali di Lasem itu. Jadi impian saya itu mempersatukan semua lini masyarakat lah,
bukti keleluhuran asli dari Lasem gitu. Ya, visi misi saya cuma itu aja. Sementara ya, terima kasih. Gitu. Ada closing nggak nanti? Ada. Tambahan dari Sujo. Ada satu hal juga yang tadi terbesit juga ya. Saya sangat jatuh cinta sekali dengan tembang Sinom buatan Eyang Raden Panji Margono. Sangat memiliki sebuah filosofi luhur dan juga muatan-muatan mulia lah di dalamnya. Gitu. Salah satunya kalau boleh dikatakan, mumpung anom, jangan lupa belajar budoyo sejarah seni dan juga trap susilo katanya, ya kan? Kapribaden bongso Jawi. Lalu yang keduanya nih, bait kedua nih keren nih. Bete iro labu bongso katanya. Senadian den anggap musrik katanya. Gitu. Senajan dianggap musrik, los ora popo. Kebetulan Pak Kades saya itu kan nembang itu. Oh iya, Pak Jarwo. Ada Pak Kades ya? Ya, Pak Kades saya. Oh, Pak, salam Pak Kades. Nah, Pak Jarwo itu dulu waktu Dasun pameran di Jogja, itu nembang ini di hadapan orang-orang Jogja. Mantap. Tapi jangan lupa yang terakhirnya ngeleksanakno katanya kan. Sabdane yang santi bodro katanya. Yang penting eling lan waspodo gitu. Mungkin itu aja dulu. Bangkitlah Jawi-Jawi suci Nanda Kasweta. Ya. Bekja lan rahayu manuswa bodro santi. Santi rahayu. Selamat. Oke. Sahabat-sahabat Rembang TV, kami sudah panjang lebar dan kangen-kangenan ini ya, kangen-kangenan dalam forum yang santai di lereng Gunung Argopuro Lasem atau Argo Soko yang menjadi saksi bisu perjalanan Nusantara dan termasuk perjalanan Indonesia sekarang ini. Dan dari tanah inilah lahir para leluhur-leluhur yang memiliki nilai-nilai tinggalan yang luar biasa dan ajaran yang adiluhung, yang mana kita tidak perlu jauh-jauh sebenarnya untuk mempelajari kaitannya bagaimana menjadi manusia Jawa yang baik, manusia Jawa yang benar. Betul. Dari Lasem itu kita sudah mendapatkan banyak hal. Jadi tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Jadi ajaran-ajaran ini kalau saya pribadi memahaminya sebagai ajaran yang universal dan ini bisa diterapkan di ajaran dan keyakinan apapun. Saya sendiri beragama Islam, tetapi saya merasa apa yang dilahirkan atau yang dikaryakan oleh leluhur-leluhur terutama Lasem ini sangat luar biasa. Betul. Terutama dalam hal politik misalnya. Di Lasem itu tidak ada yang namanya perebutan kekuasaan. Di tanah Lasem ini selama saya membaca sejarah yang mempelajari tentang Lasem, itu tidak ada yang namanya perebutan kekuasaan. Jadi itu salah satu contoh tentang politik itu yang luar biasa. Bagaimana Raden Panji Margono yang sebenarnya punya hak dan terah menjadi adipati Lasem ketika menjelang perang Lasem, tapi beliau dengan rela dan kesungguhan hati menyerahkannya kepada Oengkiat. Dan itu kan luar biasa, dan Oengkiat ini adalah representasi orang Tionghoa. Ini luar biasa sekali dan tidak kita temui mungkin di tempat-tempat yang lain. Dan ketika ada perang, ada mara bahaya, Raden Panji Margono langsung mengangkat pedang. Tidak kabur, tidak menjadi pengecut, tetapi beliau berdampingan dengan Oengkiat dan tokoh-tokoh yang lain yang tadi disebutkan oleh Suhu Chung dan Mas Ilham Pak Wong. Kita harus bersama-sama bangkit. Iya, karena orang Jawa itu punya filosofi dengan sebutan kata wong Jawa ki satriya. Kesatria. Itu yang dicontohkan oleh Raden Panji Margono, salah satu yang membuat kita ini loh diwarisi oleh leluhur kita
tidak ecek-ecek. Berjiwa kesatria. Kaleng-kaleng ngalah. Kan gitu. Hilang ngeblok. Sama itu loh. Cerita Perang Kuning itu juga ada kualitas mulianya itu begini. Itu kan gabungan aliansi besar kan. Iya. Gitu loh, ada yang Raden Panji Margono, Wi Ingkiat atau Tumenggung Widyaningrat, Tan Kewi, Noyo Gimbal, dan yang daerah-daerah lain lah. Kiai Ali Badawi. Kiai Ali Badawi. Representasi Muslim. Jadi kurang lebih itu lo mau Jawa kayak lo mau Campa kayak Cina kayak santri Muslim bersatulah kita semua lah. Jadi, itu loh, iya jadi, harusnya. Iya, harusnya kayak gitu. Apa yang kita gitu loh. obrolkan tadi itu memang tujuannya satu itu. Iya. Yaitu kita bersatu bagaimana kita memajukan dan memerdekakan lah. Iyalah. Apa yang disebut sebagai Nusantara Indonesia ini. Jadi tidak bermaksud untuk memecah belah, tidak bermaksud untuk menjatuhkan ataupun mengkerdilkan, justru kita semangatnya adalah bagaimana kita bisa maju tanpa tercerabut dari akar sejarah dan kebudayaan kita sendiri. Oke, sahabat-sahabat Rembang TV, terima kasih Suco, terima kasih Pak Wong, Mas Ilham. Semoga forum yang hangat ini bisa menebar kemana-mana dan apa yang kita obrolkan ini bisa menjadi salah satu inspirasi lah bagi putra wayah Lasem untuk bersatu padu, jangan tercerai-berai. Mari kita bersatu untuk ikut memajukan Lasem maupun Nusantara ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.